Kali ini kita akan mengulas berita yang dirilis oleh thisway.id, yaitu pemerintah secara resmi melarang pengecer jual gas LPG 3 kg. Tentu kebijakan ini menjadi kontroversial, bahkan menjadi berguncingnya di media-media sosial. Ini ketika pemerintah resmi melarang pengecer warung-warung menjual gas LPG yang 3 kg. Tentu ini akan berimbas terhadap masyarakat kecil. Saya akan membacakan berita yang dirilis oleh thisway.id. Jadi per 1 Februari 2025 pemerintah Indonesia ini melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ISDM) telah memberlakukan larangan penjualan gas LPG 3 kg, yaitu melalui pengecer atau warung. Dengan kata lain, penjualan gas LPG 3 kg nantinya akan dilakukan lewat pangkalan resmi. Nah, ini yang jadi persoalan ini. Tentu kebijakan ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat kecil yang biasanya mudah mendapatkan gas LPG 3 kg di pengecer atau warung dekat rumah, sekarang harus ke pangkalan. Bayangkan jika pangkalannya ini jauh, berapa kos ekonomi tambahan yang akan ditanggung oleh konsumen di tingkat bawah. Menurut Wakil Menteri ISDM Yulio Tanjung, ini dirilis oleh thisway.id, hal ini dilakukan dengan harapan agar masyarakat berkesempatan untuk dapat menerima gas dengan harga resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tentu saja kebijakan pemerintah ini menimbulkan kontroversi. Tidak hanya di tengah masyarakat, tetapi pengamat ekonomi pun juga menyorot hal yang sama. Saya bacakan ini menanggapi kebijakan pemerintah. Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat ini mengungkapkan bahwa dengan adanya perubahan sistem distribusi ini justru akan menyulitkan masyarakat kecil, terutama mereka yang tinggal jauh dari pangkalan resmi. Ya, seperti saya katakan tadi, ini menjadi persoalan jika pangkalannya jauh. Mereka harus berangkat, masyarakat kecil yang seharusnya mudah mendapatkan gas LPG hanya di dekat warung sekitar, pangkalannya jauh, berapa ongkos yang dia keluarkan, sehingga nantinya ketika kalkulasi harganya akan semakin mahal gitu. Ini pula yang diungkapkan oleh pakar ekonom tadi, bahwa mereka yang sebelumnya bisa membeli LPG di warung-warung kecil dekat rumah ini harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkannya. Hal ini tentunya akan menambah ongkos logistik, baik dalam bentuk biaya transportasi maupun waktu yang lebih lama untuk mendapatkan gas. Ini yang diungkapkan dulu. Menurut dia, saat ini biaya tambahan rata-rata itu hanya antara 5.000 hingga 15.000 per tabung, sehingga harga LPG 3 kg yang semula berkisar antara harga 18.500 hingga 23.500 ini menjadi 25.000 hingga 38.000 per tabung. Itu tergantung pada masing-masing daerahnya. Ini ada yang menarik yang diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Jadi dia mengungkapkan alasan LPG 3 kg ini tak lagi dijual di pengecer sejak 1 Februari 2025. Menurut dia, kebijakan itu memang perlu diberlakukan. Pertama adalah semua memang harus dirapikan, katanya. Bener toh Pak, itu memang dirapikan, atau nantinya justru akan menjadi monopoli bagi pangkalan yang menjual ini, sehingga nantinya akan ada jalur distribusi gelap, sehingga masyarakat ini akan semakin susah untuk mendapatkan gas LPG. Bapak tidak bisa membayangkan orang di bawah ini dari pangkalan jauh loh Pak. Jadi jauhnya ini bisa berkilo-kilo. Yang selama ini mudah ya kalau punya kendaraan sepeda motor untuk membeli ke pangkalan, kalau tidak ada, kemudian gas LPG habis di tengah malam, bagaimana dia akan membeli? Mereka bisa tidak bisa memasak, tidak bisa merebus air,
Ini juga menjadi kesulitan karena selama ini mereka mudah karena di dekatnya sekitar beberapa rumah sudah ada warung-warung atau pengecer yang menjual gas melon 3 kg. Hendaknya ini pernyataan ini perlu diklarifikasi, benarkah akan semakin merapikan sistem distribusi atau justru akan mempersulit, meskipun Mensesnek ini mengatakan bahwa ini akan semakin mempermudah oleh masyarakat, tapi perlu diuji apa dampak dari larangan dari pemerintah warung dan pengecer jual LPG 3 kg. Ini perlu kita amati bersama pendapat dari pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yaitu Ahmad Nur Hidayat. Dia mengungkapkan bahwa, saya bacakan ini, dengan adanya perubahan sistem distribusi yang signifikan yang kemungkinan besar akan menyulitkan masyarakat kecil, terutama mereka yang tinggal jauh dari pangkalan resmi. Ya, ini akan mempersulit jika lokasi masyarakat konsumen ini jauh dari pangkalan, karena jarak pangkalan dengan konsumen rata-rata jauh. Mereka juga tidak tahu pangkalannya itu ada di mana, sosialisasinya bagaimana, berapa ongkos yang mereka harus keluarkan. Kemudian larangan ini bukan hanya membatasi akses masyarakat kecil terhadap LPG bersubsidi, tetapi juga meningkatkan biaya logistik yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap inflasi nasional. Ini yang diungkapkan oleh pakar Ahmad ini. Ini yang menarik lagi. Dengan meningkatnya ongkos transportasi dan aksesibilitas yang terbatas, harga LPG pasti melonjak. Dan pelaku UMKM harus menanggung beban tambahan dalam operasional mereka. Ya tentu saja, yang biasanya beli di dekat warung, pengecernya dekat, harus ke pangkalan. Berapa yang harus dikeluarkan biaya tambahannya? Ya, harganya sama dengan harga HET. Justru ketika ditambah jaraknya jauh, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan. Untuk mendapatkan harus menempuh jarak dan mengeluarkan biaya tambahan. Paling tidak bensin lah. Ini juga harus dipertimbangkan juga. Menurut Ahmad ini juga, biaya tambahan ini pada akhirnya ditransfer ke harga jual produk dan jasa mereka, yang secara langsung berdampak pada harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat. Karena biaya kosnya ini tinggi untuk mendapatkan gas LPG bagi UMKM kecil, bagi masyarakat kecil yang semula dengan harga yang murah, ketika beli pangkalan ini harganya naik, maka dia harus menaikkan karena biaya produksinya juga naik. Maka dia akan membebankan biaya produksinya ini pada harga jual. Ini juga akan memberatkan masyarakat kecil nantinya, terutama konsumen. Menurut dia, ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan LPG 3 kg dengan harga yang terjangkau nantinya, ini juga meningkatkan tekanan terhadap daya beli mereka, sehingga karena harganya makin mahal yang dijual oleh masyarakat. Misalnya ini harga kopi yang semula hanya 3.000 5.000, karena biaya untuk mendapatkan LPG-nya ini akan semakin mahal, maka harganya juga akan dinaikkan oleh pedagangnya, oleh penjualnya. Apa akibatnya? Ini juga oleh Ahmad. Kondisi ini akan mengurangi kapasitas konsumsi rumah tangga, memperlambat pertumbuhan ekonomi sektor mikro, dan menambah tekanan inflasi yang sudah tinggi akibat faktor eksternal lainnya. Ini yang diungkapkan oleh pakar Ahmad, pakar ekonomi. Menurut Ahmad, ini kebijakan ini seharusnya dievaluasi kembali lah. Jadi karena ini dampaknya sangat luar biasa ketika kemudian warung dan pengecer ini tidak diperbolehkan menjual gas melon 3 kg. Karena apa? Karena dampaknya tidak hanya menimpa penerima manfaat subsidi, tapi juga mengganggu stabilitas ekonomi secara nasional nantinya. Memang tidak terasa sekarang, nantinya akan terasa. Ahmad berpikir sebaliknya ketika kemudian dari pemerintah mengatakan akan kebijakan ini akan merapikan sistem distribusi gas 3 melon. Tapi menurut Ahmad ini, pakar ekonomi, jika pemerintah beralasan bahwa pembatasan distribusi ini akan membantu mengendalikan harga dan mencegah penyimpangan,
Namun realitanya, jika akses masyarakat ini terhadap LPG 3 kg menjadi lebih terbatas, maka harga di lapangan bisa semakin tidak terkendali. Ya, ini perlu dipikirkan lah. Tapi masyarakat di tingkat bawah ini sudah ramai di media-media sosial, masyarakat ini sudah mulai mengeluh karena mereka susah untuk mendapatkan gas 3 kg, jaraknya jauh, mereka tidak tahu. Ya, harapannya kebijakan pemerintah ini perlu dipikirkan secara matang. Intinya bagaimana masyarakat ini mudah mendapatkan. Jangan sampai harganya ini sesuai dengan harga eceran tertinggi, tapi masyarakat susah untuk mendapatkan. Sama saja nantinya biaya yang tinggi akan dikeluarkan oleh masyarakat. Jadi tugas pemerintah adalah bagaimana agar masyarakat ini mendapatkan gas LPG dengan harga yang murah sesuai dengan harga eceran tertinggi, tapi mendapatkannya juga dengan lebih mudah. Kenapa dipersulit jika bisa dipermudah? Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat jika ingin ekonominya bangkit, maka pemerintah harus buat kebijakan yang mempermudah masyarakat mendapatkan akses yang dibutuhkan, kemudian harganya juga lebih murah. Ya, semoga pemerintah dengan cepat merespon kebijakan yang telah dikeluarkan. Kalau kemudian ini dirasa tidak menguntungkan, kenapa tidak dilakukan revisi sehingga ditemukan sistem yang bagus. Demikian berita dari disway.id, selengkapnya bisa dibaca di media disway.id. Assalamualaikum, salam disway.id.